Wah, pesanan favoritmu baru aja datang tuh. Di mejamu sudah terhidang burger lembut berlapis topping lezat. Kamu langsung antusias mengambil burgermu dan bersiap melahapnya. Tapi semua saus, selada, dan tomat kesukaanmu malah nyecer ke piring. Sausnya juga mengotori tanganmu sampai netes ke lengan. Selain tanganmu jadi belepotan, burgermu malah jatuh ke piring. Dan kamu belum sempat menggigitnya sama sekali. Temanmu yang dari tadi menikmati pasta langsung menatapmu. Aduh, gimana nih? Tisu di situ juga pasti nggak akan cukup buat ngeberesin burgermu. Dan ternyata caramu makan burger selama ini masih salah. Tapi nggak masalah kok. Menurut ilmu burger, kamu bisa menggunakan cara lain yang lebih efektif. Solusi yang paling banyak disepakati oleh profesor yaitu kamu perlu memakannya secara terbalik. Iya, beneran. Sebaiknya balik burgermu dulu sebelum kamu melahapnya. Tapi kenapa harus gitu ya? Burger belahan atas merupakan bagian mahkota. Jadi ukurannya lebih tebal. Dan karena lebih tebal, bagian ini lebih menyerap cita rasa patty sapi atau minyak di dalam isian. Dengan bentuk begini, burger bisa lebih kokoh untuk naruh bahan yang mudah jatuh. Jadi bentuknya mirip kayak mangkok bertabur biji wijen yang super nikmat dan empuk. Cara ini juga bisa bikin bagian bawah roti nggak terlalu basah atau nyecer. Lagian, siapa juga yang akan berselera dengan roti yang udah belepotan kan? Sebagai aturan umum, pegang burger dengan kedua tangan dan jangan taruh di wadah lagi setelah kamu menggigitnya. Dengan begini, susunan burger nggak akan gampang rusak. Patty di dalamnya juga tetap lezat meski kamu menggigitnya dari sembarang sisi. Kalau mau makan dengan satu tangan, kenapa nggak pesan pasta aja? Tapi juaranya tetap burger sih, ya nggak? Nah, kalau kamu suka makan burger sambil ngemil kentang goreng, pasti kamu akan kesulitan. Tapi sebetulnya gampang aja kok. Temenmu yang terbiasa makan rapi mungkin akan keheranan dengan cara makan burgermu yang kebalik karena kelihatannya memang aneh. Tapi penikmat burger sejati pasti akan bilang rasa makanan terlezat memang seharusnya kelihatan aneh saat mereka nikmati. Cara makan burger seperti ini juga bikin lidahmu nempel ke isian terlebih dulu sebelum mencapai patty, sehingga rasanya akan jauh lebih enak. Nah, kalau kamu suka makan kentang goreng sambil melahap burger, sebaiknya taruh kentangnya di lapisan atas, agar makanan ini bisa kamu rasain terlebih dulu. Lihat tuh, temenmu mulai nggak suka karena kamu kebanyakan ngelanggar aturan makan. Tapi bolos aja lah. Bayangin burger pesananmu baru aja datang. Apa yang akan kamu lakukan agar gigitan burgermu terasa paling nikmat? Sebagian orang akan langsung ngebalik posisinya setelah burgernya tersaji, supaya lapisan bawahnya nggak terlalu basah. Tapi ada juga cara khususnya, yaitu dengan mengangkat burger dan membiarkannya menghadap ke atas sebelum digigit. Jadi, burgernya dimakan dulu sebelum lanjut ke kentang goreng. Nah, sebaiknya taruh jempol di atas mahkota burger dan balik posisinya saat kamu gigit. Genggamanmu akan lebih kuat dan burgernya nggak akan nyecer. Sama seperti klip kertas yang bisa menjepit file dalam satu map supaya kertasnya nggak berjatuhan. Genggamanmu juga mencegah toppingnya berceceran dari dalam roti. Jadi sebaiknya burgernya langsung dibalik atau perlu diangkat dulu baru dibalik ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan kamu bisa bebas memakannya dengan cara yang kamu mau. Tapi menurut data ilmiah, cara terbaiknya yaitu dengan teknik serupa. Pakai dulu Just Labmu ya. Kita akan nyari tahu serba-serbi burger secara ilmiah. Pada tahun 2014 lalu, 3 peneliti di bidang mekanika fluida, teknik, dan kedokteran gigi asal Jepang mengadakan penelitian tentang cara terbaik makan burger selama 4 bulan. Dan dalam rentang waktu tersebut, mereka benar-benar serius nyari tahu cara yang paling efektif untuk menikmati burger. Lalu, dalam temuannya, mereka menyertakan gambar burger 3 dimensi yang dikonsumsi dalam berbagai cara. Mereka menyimpulkan cara terbaiknya yaitu dengan 2 tangan, jempol dan kelingking di bagian bawah burger, sedangkan ketiga jari lainnya nempel di mahkota. Posisi tangan seperti ini juga paling efektif saat burgernya kebalik karena cuma jempol dan kelingking yang nempel di bagian mahkota. Kelihatan cukup mudah kan? Para peneliti burger ini juga nyimpulin separuh isi burger akan hilang kalau rotinya terlalu kita pencet. Sama seperti mau ngeletusin balon, genggaman yang terlalu kuat malah akan bikin isian burger berceceran keluar. Tapi ahli lain juga nyaranin untuk mencet burgernya saat masih di piring, sehingga bisa memperkuat strukturnya dan bikin isiannya tetap nempel pada roti. Cara ini memang efektif digunakan untuk menikmati menara burger yang biasanya
disajikan dengan tusukan di bagian tengah, supaya susunannya nggak ambruk atau miring seperti menara Pisa. Nah, kamu bisa naruh tusukan pada burger selama beberapa gigitan pertama, sampai genggamanmu semakin kuat. Tapi jangan pencet keras-keras ya, nanti burgermu malah jadi gepeng kayak pancake. Pelan-pelan aja makannya dan nikmati tiap gigitannya. Setelah berhasil megang burgermu, gigit kecil-kecil aja dan makan bagian luarnya dulu. Jangan langsung gigit tengahnya ya. Makan burger dengan gigitan besar memang lebih mantap, apalagi kalau perut kita mulai keroncongan. Tapi gigitan kecil bisa bikin burgermu tetap bersih dan mempermudah kontrol tanganmu. Mau gimana pun cara makannya, isian burger akan terus bergeser. Jadi, kalau kamu menggigit sisi luarnya, isian burger akan tetap tersebar rata di bagian tengah. Kamu juga bisa memotongnya menjadi dua, tapi banyak orang memperdebatkan cara ini sebagai etika makan yang kurang pantas. Setengah burger memang lebih gampang dipegang dan digigit daripada buletan penuh. Tapi ada yang bilang, cara ini bikin pengalaman makan burger mereka jadi kurang otentik. Lagi pula, bentuk bulat sempurna akan lebih kelihatan menarik daripada cuma separuhnya kan? Bagi sebagian orang, menikmati burger dengan alat makan sangat nggak pantas. Terserah kamu aja, mau motong burgernya silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Mau kamu makan dalam posisi terbalik juga boleh aja. Saat burgermu mau habis, pasti masih ada saus dan isiannya yang nyecer di piring kan? Supaya nggak ngubazir, ambil potongan burgermu, lalu olesin pada remahan dan saus yang ada di piring sampai bersih. Jadi, sekali lagi, kamu udah pesen burger lezat dengan topping dan saus kesukaanmu. Jempolmu udah nempel di mahkota burger buat ngebalik burgernya. Cara makanmu memang bisa kelihatan aneh bagi teman makanmu. Tapi dengan gigitan kecil dan terkontrol, tanganmu akan tetap bersih. Dan makananmu nggak terlalu nyecer kemana-mana. Wah, temenmu kayaknya baru mesen burger juga tuh. Ini cuma saran aja ya. Jadi kamu boleh-boleh aja kok kalau makan burger dengan cara biasa yang berantakan. Toh rasanya akan tetap nikmat meski dilahap dengan berbagai cara. Tapi kalau kamu balik burgernya, bisa-bisa kamu malah kaget saat ngerasain burger paling lezat yang pernah ada. Roti tawar bukan sepenuhnya roti asli. Air bisa mendidih sekaligus membeku. Pisang termasuk buah beri yang berasal dari rumput. Percaya atau enggak, tapi aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau air bisa jadi lebih basah? Yuk, kita cari tahu di video ini. Warna permen karet biasanya pink, karena permen karet komersil pertama yang dibuat tahun 1928 emang warnanya kayak gitu. Pink cuma satu-satunya pewarna makanan yang ada di pabrik itu. Tapi, permen karet yang pertama mungkin muncul sekitar 9.000 tahun lalu. Saat itu, orang mengunyah getah kulit pohon birch untuk memperoleh khasiat medisnya, misalnya untuk mengatasi demam. Faktanya, di berbagai periode, orang biasa mengunyah berbagai bahan. Misalnya, bangsa Maya kuno bikin permen karet dari chicle, bahan yang terbuat dari getah pohon sawo. Mereka memakai bahan ini untuk melawan rasa lapar dan memuaskan dahaga. Dan di Amerika Utara, orang mengunyah resin pohon cemara. Kebiasaan ini kemudian ditiru pemukim dari Eropa dan diubah jadi barang dagangan di tahun 1840-an. Kamu nggak bisa menamai folder dengan nama CON di Windows versi manapun. Ini juga berlaku bagi beberapa kombinasi huruf lain seperti PRN, AUX, NUL, dan lain-lain. Ini ada kaitannya dengan sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi membuat berbagai folder untuk menyimpan data, dan kalau kamu bikin folder dengan salah satu nama ini, hal itu bisa bikin bingung si sistemnya sendiri. Kalau kamu kocok satu set kartu untuk memperoleh semua kombinasi yang mungkin, kamu akan butuh bermiliar-miliar tahun untuk mendapatkan sepertiga kombinasi saja. Coba pikir. Satu set kartu biasa terdiri dari 52 kartu, dan jumlah kombinasi yang mungkin terbentuk tanpa pengulangan adalah 8 kali 10 pangkat 67. Meski kartu dikocok 100 kali per detik, tanpa kombinasi berulang, kamu akan butuh beberapa ratus triliun kali umur alam semesta sejauh ini. Melipat selembar kertas 103 kali akan membentuk tumpukan setebal 93 miliar tahun cahaya. Itu melebihi ukuran alam semesta yang bisa diamati loh. Tapi kalau mau ngecek sendiri, kamu nggak akan mampu melipat kertas lebih dari 12 kali. Kamu juga bakal butuh kertas yang benar-benar lebar dan yang panjangnya hampir 1,6 km.
Dengan kertas printer biasa, jumlah lipatan bahkan lebih sedikit, cuma 7 kali. Di banyak swalayan, kamu pasti ngelihat dua bagian roti yang berbeda, roti dan bakery, dan keduanya nyediain jenis roti yang beda. Jenis roti yang lebih ringan, berbentuk segi empat dan seringnya udah dipotong-potong, disebut roti tawar atau roti sandwich. Sementara yang satunya, ya roti aja. Bedanya, roti tawar dibuat khusus untuk dioles. Teksturnya lebih liat, jadi potongannya nggak hancur dan berantakan pas kamu oles selai kacang misalnya. Roti tawar juga cukup lembut, jadi kamu bisa menggigit sandwichmu dan isiannya nggak keluar dari pinggir, yang bisa bikin makananmu jadi berantakan. Roti tawar juga lebih tahan lama dibanding roti biasa, karena ada tambahan zat aditif di dalamnya. Zat ini mengawetkan tekstur roti selama sekitar seminggu di rumahmu, jadi kamu bisa menikmati roti lapis selai kacang dan jelimu lebih lama. Sedang jenis roti tradisional kemungkinan bisa basi besokannya. Ada kondisi di mana air bisa mendidih sekaligus membeku. Ini disebut titik triple dan terjadi saat ketiga bentuk zat, cair, padat, dan gas terjadi di saat yang sama tanpa saling mengganggu. Untuk air, titik triple terjadi sedikit di atas suhu beku dan dalam tekanan 0,006 atmosfer. Burung biru yang kamu lihat di logo Twitter punya nama resmi loh, yaitu Larry the Bird. Dan pembuat jejaring sosial ini menamakannya sesuai nama mantan pebola basket NBA, Larry Bird, dari Boston Celtics. Jika kamu mau menghemat uang dengan mengurangi frekuensi mengecas smartphone-mu, kamu mungkin akan kecewa. Untuk mengecas ponsel, kamu memakai sedikit sekali daya listrik. Karena itu, jumlah maksimal uang yang bisa kamu hemat dalam setahun cuma kurang dari 15.000. Jeep sebenarnya singkatan loh. Awalnya mobil ini disebut GP atau General Purpose, alias kendaraan dengan kegunaan umum. Lama setelah itu, Jeep baru jadi merek yang kita kenal sekarang. Bentuk pisang melengkung sebab mengikuti matahari. Oh iya, pisang juga bukan pohon, melainkan sejenis rumput-rumputan. Tandan pisang tumbuh ke bawah, tapi buahnya sendiri ingin menghadap matahari. Jadi waktu tumbuh, pisang agak melengkung ke atas. Spandex, serat yang dipakai sebagai bahan pakaian olahraga, memperoleh namanya dari anagram kata expanse. Kalau kamu mau nonton semua video yang ada di YouTube, kamu akan butuh waktu 1000 tahun. Dan kamu butuh sekitar 1000 tahun tambahan lagi karena banyaknya video baru yang udah nambah lagi saat itu. Mungkin kamu tahu kalau secara teknis tomat termasuk buah beri kan? Nah, begitu juga pisang, cabai, semangka, dan terong. Ada simbol stoples terbuka kecil di tiap kemasan kosmetik. Namanya PAO, Period After Opening. Ini ngasih info berapa lama kamu bisa memakai produk itu dengan aman setelah dibuka. Stoples itu biasanya disertai angka dengan huruf M, singkatan dari months atau bulan. Pastikan kamu ingat persis kapan kemasan itu dibuka, supaya kamu tahu entah sudah 3, 6, 9, atau berapa bulan yang telah berlalu. Di colokan earphone, seringnya ada beberapa cincin yang masing-masing mewakili komponen yang beda. 1 cincin untuk suara mono, 2 untuk stereo, dan yang ketiga artinya earphone-mu disertai fungsi mikrofon. Untuk tahu apa telur rebusmu benar-benar sudah matang, putar aja di atas meja. Kalau telur berputar dengan stabil tanpa jatuh, artinya sudah matang. Alih-alih memakai air biasa, pemadam kebakaran memakai air basah buat memadamkan api. Mereka menambahkan surfaktan, bahan kimia yang mengurangi tegangan permukaan air biasa. Ini membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Tirai kamar mandimu kadang terlalu lengket pas kamu masuk kamar mandi untuk membersihkan badan. Menurut efek tirai kamar mandi, air panas menurunkan tekanan udara di balik tirai. Tekanan yang lebih tinggi dan udara lebih padat di luar kamar mandi mendorong tirai masuk. Jadi kamu merasa kayak tirai kamar mandimu mengincarmu. Kalau kamu perhatikan kantong sampah, kamu bisa lihat sambungannya yang kebalik. Sebenarnya, kamu nggak harus ngibasin kantong ini untuk membukanya.
pasang aja di atas bak sampah kayak topi. Lalu tekan bagian tengahnya ke dalam bak sampah. Dengan cara ini, sambungan akan ada di tempat semestinya, di bagian dalam. Kalau kamu pernah kesulitan ngeluarin coklat dari kotaknya, coba lihat lubang-lubang kecil di samping-sampingnya. Lubang-lubang itu ada untuk bantu kamu. Kalau kamu tekan lubang di sebelahnya, coklatnya bisa langsung keluar. Lubang tambahan di bagian atas wastafel memiliki berbagai fungsi tersembunyi loh. Pertama, kalau ada yang lupa nutup keran, air nggak akan meluap dan kamar mandi nggak akan banjir. Kedua, berkat lubang itu, air bisa turun lebih cepat karena lubang ngasih jalan buat udara dan membantu air mengalir turun. Banyak cangkir sengaja dibikin berlekuk di bagian bawahnya. Lekuk itu didesain untuk mesin cuci piring. Lekuk itu memungkinkan air mengalir dan nggak tumpah ke kakimu pas kamu keluarin cangkirnya. Lekuk itu juga memungkinkan udara mengalir, jadi cangkir nggak pecah meskipun diisi teh mendidih. Coba perhatikan plat logam di staplermu. Ini namanya anvil atau landasan. Kalau kamu balik stapler dan putar landasannya hingga posisinya terbalik, kamu mengubah setelan stapler jadi sementara. Di mode ini, staplesnya jadi nggak terlalu kuat, jadi lembaran kertasmu bisa lebih mudah dilepas. Kamu baru bangun, masih pusing karena terlalu banyak tidur. Kamu masuk ke dapur dan perutmu bunyi. Kamu berpikir, waktunya sarapan. Kamu membuka lemari dan mengeluarkan sereal enak yang kamu beli kemarin. Otomatis setelah itu, kamu mengambil mangkuk, menuangkan sereal, lalu menambahkan susu lezat di atasnya. Seperti di iklan. Tapi, tunggu. Gawat, sekarang susunya tumpah. Lagi. Ayo jawab, ini pernah terjadi sama kamu? Beberapa kali? Sudah kuduga. Sayang, maaf, aku harus bilang cara kamu makan sereal dan banyak sarapan lezat lainnya ternyata salah selama ini. Sekarang, kembali ke masalah sereal. Kamu tahu ada cara untuk mencegah susu tumpah di meja? Lain kali kamu bangun dengan lapar dan ingin makan sereal. Sebaiknya lakukan ini. Tuangkan sereal ke mangkuk. Lalu ambil sendok dan putar agar bagian melengkungnya menghadap ke atas. Sekarang, ambil susu gurih yang sangat kamu suka itu dan tuangkan ke atas sendok. Benar, begitu. Tidak berantakan lagi kan? Kalau kamu tanya untuk apa sendok terbalik itu, aku akan memberitahumu rahasia kecil. Penyebab susumu menciprat kemana-mana saat dituangkan langsung ke sereal, biasanya karena tepian bundar sereal itu. Itu membuat susu memantul di atasnya dan langsung tumpah ke meja. Karena kita lagi membahas sereal, ayo bicarakan kerenyahannya. Apa kamu tahu ada ilmu khusus yang mempelajari kerenyahan sempurna? Ada ilmuwan yang menghabiskan harinya menganalisis cara membuat sereal sempurna untuk mengoptimalkan kerenyahan. Orang-orang ini tahu kamu akan suka setiap suapan sereal dari awal. Jadi, mereka mempelajari bagaimana cara mewujudkan itu. Biasanya, masalah dengan kerenyahan sereal adalah bagaimana cara mengetahui rasio sereal dan susu. Yaitu berapa banyak susu yang harus kamu tuangkan agar serealmu tetap renyah. Sekarang, coba ini. Daripada menuangkan semua sereal dan susu bersamaan, tuangkan sedikit sereal, lalu tuangkan susu, dan diamkan sebentar. Kamu bisa mengaduknya dengan sendok untuk memastikan semua sereal terendam susu. Lalu, tuangkan lagi sereal di atasnya dan selesai. Sudah siap? Dengan begini, kamu bisa mencicipi sereal yang ilmuwan bilang kontras dinamis, yang pada dasarnya berarti kamu akan mendapat kombinasi tekstur yang sempurna dalam satu suapan. Kamu sudah bisa merasakan itu? Kamu akan mendapat sereal lembek dengan sereal renyah bersamaan. Percaya deh, lidahmu akan suka. Sekarang, pisang. Kamu tahu cara kamu mengupas pisang ternyata salah? Kamu seharusnya makan pisang seperti monyet. Kamu tidak salah dengar. Simpanse, gorila, dan semua spesies dari keluarga monyet mengupas pisang secara terbalik. Mereka ambil buah itu, balikan agar batangnya ada di bawah, lalu kupas pisang dari ujung satunya lagi. Makan pisang seperti ini membuat kamu tidak akan makan bagian lembek penuh benang. Kamu terkadang bangun dan ngidam jeruk seperti aku? Tubuhmu butuh asupan vitamin C harian untuk meningkatkan sistem imun. Tapi jeruk sulit dikupas.
Jadi akhirnya sarinya malah menyemprot mukaku, sehingga membuatku menyerah di tengah jalan. Sekarang coba ini. Lain kali kamu mengupas jeruk, mulai dengan memotong kedua ujung buah ini. Potong kulitnya secara vertikal dari satu ujung ke ujung lain. Lalu kaitkan jari ke masing-masing sisi potongan dan buka jerukmu. Lihat, jeruk akan terbuka dengan mudah, dengan semua buah penuh sari yang siap dimakan dan disukai. Nyam. Oh iya, karena kita membahas jeruk, kamu tahu cara menuangkan jus jeruk dengan benar? Menurut beberapa penelitian, saat menuangkan jus jeruk dari karton, orang-orang otomatis menempelkan cerat plastiknya di gelas. Selanjutnya, akan ada suara yang kita hubungkan dengan suara ini. Gluk gluk gluk. Ya, aku tahu, aku jago membuat suara lucu. Terlepas dari lelucon itu, meskipun suara tuangan ini menakjubkan, itulah penyebab jusnya menciprat kemana-mana. Inilah penjelasannya. Bagian dalam karton jus memiliki tekanan atmosfer yang sama dengan di luar. Saat kita menuangkan jus dengan cerat di dekat gelas atau mug, beban cairanlah yang mendorongnya keluar dari karton. Seperti yang sudah kamu tahu, cairan itu keluar dengan goyah dan tidak stabil sehingga menghasilkan gelombang jus besar di dalam gelas dan akhirnya menciprat keluar gelas. Jadi, agar tidak berantakan, kamu harus membalikan posisi ceratnya. Putar karton agar ceratnya berada sejauh mungkin dari tepian gelas. Saat kamu menuangkannya seperti ini, lubang kecil di cerat membantu mengatur tekanan udara, membiarkan udara masuk dan keluar, sehingga membuat tekanan tetap netral dan menghasilkan tuangan jus yang sempurna. Rapi kan? Masih dengan topik buah-buahan, bagaimana cara kamu makan apel? Kalau kamu memakannya seperti biasa, itu berarti kamu membuang 30% buahmu. Maksudnya biasa adalah memakannya dari samping sampai ke bagian tengahnya. Menurut ilmu apel, kita akhirnya menyisakan banyak bagian tengah yang akan langsung dibuang. Jadi, untuk mengoptimalkan cara makan apel, coba gigit dari atas atau bawah, buang bijinya saat termakan. Dengan begini, aku jamin kamu akan makan apel dengan efektif dan tak banyak yang terbuang. Ya ampun, kenapa ada persik cantik di sini? Ada banyak cara untuk memakannya, dan banyak orang memasukkan persik sebagai buah wajib di mangkuk. Atau, kamu juga bisa memakannya dengan cara menggigitnya langsung. Tapi sebagian orang tidak bisa mengabaikan tekstur bulu halus di kulit persik. Ada cara mudah mengupas persik. Cara itu disebut blanching. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu air dan tangan. Pertama-tama, panaskan air sampai hampir mencapai titik didih, lalu matikan. Kemudian, rendam persik dalam air panas dan diamkan selama 20 detik. Sudah? Oke, kita lanjut. Pindahkan persik ke mangkuk lain, tapi kali ini pastikan air di dalam mangkuk dingin. Rendam persik di sana selama kira-kira 5 menit. Hasil akhirnya, kulit persik siap dikupas dengan mudah. Hebat kan? Terus bagaimana dengan kiwi yang berair? Kita semua pasti pernah mengupas kulit luar kiwi dengan pisau. Lalu bagian dalamnya ikut terpotong. Lain kali, coba potong bagian bawah dan atasnya, ambil sendok dan makan bagian dalam kiwi seperti es krim. Lalu ada mangga. Jangan mengupas mangga sebelum memakannya. Coba potong mangga di kedua sisi bijinya. Lalu ambil gelas kosong dan geserkan mangga pada gelas yang berfungsi seperti pisau. Dengan begini, semua bagian dalam mangga akan masuk ke gelas dan kamu akan mendapat 1 gelas setengah penuh buah lezat. Karena kita sudah membahas buah-buahan, ayo bahas panekuk dan bacon. Mungkin panekuk terbaik yang pernah kamu makan adalah resep keluarga selama beberapa generasi. Tapi coba ini. Pertama-tama, ayo bahas bentuknya. Selain dengan mulut, kita juga suka menikmatinya dengan mata. Jadi, jangan tuangkan adonan panekuk sembarangan ke wajan atau alat masakmu. Satu trik sederhana yang bisa kamu gunakan untuk membuat panekuk dengan bentuk sempurna adalah pindahkan adonan ke wadah saus tomat kosong. Tapi ingat, bersihkan dulu wadahnya. Jadi, kamu bisa menuangkan adonan panekuk dari botol saus tomat ke atas wajan panas. Lalu tambahkan bacon matang di atasnya. Kalau kamu ingin menambahnya lagi, tuangkan adonan lagi di atas bacon. Dengan begini, kamu tidak hanya mendapat panekuk sempurna, tapi sandwich panekuk yang sempurna untuk sarapan.
Itu baru lezat. Coba semua atau beberapa saran ini, lalu beritahu kami apa kamu berhasil. Dan ingat, tetap di sisi terang kehidupan.